saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, kita awali dengan segala puji kepunyaan Allah yang telah memberikan butir-butir pemikiran kepada hati kita bagi orang-orang yang mau berpikir. Kita cerita tentang remaja menuju dewasa tidak sebatas hanya perubahan fisik dan psikis, tapi ada perubahan-perubahan lain. Terutama di dalam perkawinan itu adalah perubahan kehidupan yang cukup besar. Dari mulai sendiri menjadi kelompok, menjadi pasangan, kemudian perubahan-perubahan lain, lingkungan dan lain sebagainya. Apalagi kalau ada yang kawin antar agama dan lain sebagainya. Itu adalah perlu kognitif yang lebih mantap lagi. Aki tidak senang dengan berteori. Biasanya Aki hanya memberikan pengalaman-pengalaman yang dilaksanakan. Namun demikian saat ini Aki juga akan berteori sedikit. Ya, yaitu tentang perubahan kognitif dari remaja ke dewasa. Dari pranikah kepada pernikahan. Ada 6 ya. Aki juga bisa sedikit-sedikit dibantu dengan catatan ya. Yang pertama adalah konsep kita itu ilmiah dan abstrak. Jadi konsep kedewasaan itu kita harus ilmiah, tapi juga harus percaya abstrak. Karena kita percaya kepada alam gaib. Kita tidak hanya menceritakan bahwa 1 ditambah 1 itu 2. Itu tidak boleh. Matematik dalam kehidupan. Karena kehidupan ada yang abstrak, ada yang istilahnya itu adalah goib. Bisa saja 1 ditambah 1 jadi 3, 1 ditambah 1 jadi 4. Jadi pemikiran-pemikiran itu harus cenderung gitu kan. Kalau saya kawin dengan orang anak kaya, pasti saya kaya. Belum tentu. Anda kawin tidak punya kerja dengan anak yang kaya, kamu malah jadi pembantu di situ. Itu lebih menyakitkan hati. Maka dari itu konsep-konsep ini perlu kita pahami secara mendalam. Yang kedua, yang harus tahu adalah konsep sekarang dan konsep yang akan datang. Sekarang ini begini, yang akan datang bagaimana? Perkiraan-perkiraan, estimasi-estimasi. Saya sekarang bekerja. Boleh saja saya sekarang bekerja, istri juga bekerja, kawin. Tapi kita tidak tahu bahwa satu saat kita akan kehilangan pekerjaan itu dua-duanya. Wah, pokoknya gaspol aja sekarang lah. Punya anak 5-6 dengan gaji yang saya sekarang alami. Itu yang akan bisa menghidupi anak-anak saya. Itu tidak begitu. Ya, satu saat ya, sekarang kelihatan ya. Anak-anak yang juga secara nasibnya kurang bagus itu karena ditentukan oleh Allah. Suaminya meninggal, sudah anak 5. Istrinya juga tidak bisa bekerja lagi dan lain sebagainya. Itu konsep sekarang dan konsep yang akan datang yang harus dipahami oleh kita sebagai remaja yang mau memasuki jenjang perkawinan. Yang ketiga adalah memahami konsep situasi lingkungan. Dari budayanya, bahasanya, tata cara tradisionalnya, itu harus dipahami betul secara matang di tempat-tempat yang akan kita datangi atau di tempat-tempat yang kita baru dikenal. Benar tidak?
Dulu banyak dongeng-dongeng ya yang salah masuk ke kamar mertua. Itu dongeng zaman dulu itu karena ketidaktahuan dan benar itu terjadi. Jadi apa ya? Lah nanti ada dongeng khusus ya, yaitu karena dia tidak mengetahui kemana arah jalan keluar untuk mencari toilet, karena toiletnya kan di luar zaman dulu. Maka disangkanya pintu ke kamar mertua itu adalah pintunya keluar. Dari situlah dia kencing. Itu dongeng beneran loh. Ini bukan karena Aki tukang dongeng ya. Dan ini cerita ini adalah melegenda di masyarakat. Itu konsep yang ketiga, yaitu tentang memahami lingkungan. Bahasa. Kita punya istri orang Jawa. Di sini orang Sunda. Itu harus tahu. Bahasa Sundanya harus tahu, bahasa Jawanya harus tahu. Supaya apa? Supaya kita tentram dalam kehidupan. Ya, karena berumah tangga itu bukan di sini saja, bukan di dalam saja, tapi juga pengaruh-pengaruh luar yang sangat luar biasa. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempatnya adalah mampu menolak respon inklusif ya. Jadi menahan dari pengaruh-pengaruh negatif. Tidak sedikit di situ yang tidak setuju kepada perkawinan kita. Baik dalam keluarga, terutama datang lagi nanti dari mantan pacarnya si dia atau mancar patannya kita dan lain sebagainya yang merongrong dalam kehidupan. Belum lagi dengan cara-cara kehidupan kita yang tidak sesuai dengan perilaku di tempat itu, maka itu akan memberikan adalah dampak negatif terhadap perubahan. Maka tidak sedikit, ya, tidak sedikit yang kawin muda yang belum bisa menahan tentang serangan-serangan negatif, maka terjadilah perceraian. Ya. Yang berikutnya, yang kelima adalah memahami sudut pandang orang lain kepada kita. Itu haknya. Pak Rukman hitam. Pak Rukman itu becowek. Pak Rukman, itu haknya mereka. Kita tidak boleh. Ya, justru kebalikannya. Kita bagaimana menjadi baik terhadap orang lain, berperan dan berkontribusi kepada orang lain sesuai dengan perintah agama khairunas anfa'uhum linas. Itu penting sekali. Karena apa? Karena sedikit-sedikit orang akan melihat bukan kebaikannya, tapi akan melihat negatif yang kita punya. Perilaku yang kita tidak bagus, itu yang akan dibesar-besarkan. Sedangkan perilaku yang bagus, kelakuan kita yang baik itu tidak akan ada ceritanya di dalam kehidupan. Biasanya diabaikan. Yang keempat, yang keenam, yang terakhir adalah bagaimana membuat geng-geng. Itu akan terjadi. Akan terjadi. Karena di dalam yang disebut ilmu sosiologi itu ada yang disebut paguyuban dan patembayan. Paguyuban itu merasa satu, patembayan berbeda. Jadi orang Jawa Barat merasa paguyuban walaupun ada di Tasik dan lain sebagainya ketika disebut penduduk Jawa Barat. Berbeda menjadi patembayan dengan orang Jawa Tengah. Tapi ketika disebut Republik Indonesia, kita dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi paguyuban. Patembayan kita dengan penduduk Korea. Patembayan kita dengan penduduk Amerika. Jadi itulah. Makanya geng ini yang harus dipelihara. Karena disitulah kehidupan kita sehari-hari berada. Oh, saya mau paguyuban pengajian. Makanya dari dulu ada paguyuban-paguyuban termasuk paguyuban akseptor. Harus merasa diri. Salah satu kelemahan kita sekarang adalah akseptor dengan akseptor tidak merasa satu kebutuhan. Itu dulu beda dengan sekarang. Ya, karena sekarang itu dia sudah tidak mengambil lagi pil ke kelompok. Dia juga kemana-kemana. Tapi tetap itu sebetulnya harus diikat dalam satu ikatan yang disebut adalah paguyuban peserta KB. Baru itu akan tanya. Apakah dia beserta KB-nya di dokter swasta? Apakah dia di dokter kandungan? Di dokter apa saja? Tapi yang penting dia harus merasa bahwa kita berjuang untuk menjadi peserta KB dalam rangka mengendalikan penduduk di Republik ini.
Itu saja dulu. Jadi ada beberapa kognitif kita yang harus kita pikirkan menjelang kita dalam perkawinan ini, ya. Yaitu Aki sebut satu lagi adalah yang pertama, mampu ilmiah dan abstrak. Dua, konsep sekarang dan masa yang akan datang, memahami situasi kondisi lingkungan. Yang keempat, mampu menahan dari serangan-serangan negatif. Yang kelima, memahami sudut pandang orang lain kepada kita dan kita berbuat kepada orang lain. Dan yang terakhir, cenderung hidup geng-gengan. Jadi geng itu bukan geng jelek, tapi geng-gengan itu yang disebut dengan paguyuban dan patembayan. Sekian aja dulu dari Aki ya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.